Selamat malam teman-teman, puji Tuhan. Kembali kita bergabung lagi dalam Zoom online kita saat malam hari ini. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas keberadaan kami sampai saat ini. Kami tahu itu semua karena kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Saat malam hari ini kembali kami memohon kepadamu Tuhan Yesus. Bertambah-tambahkan kami roh pengertian hikmat-Mu Tuhan dalam kami belajar kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Dalam kami membahas kitab Korintus, Tuhan tolong kami, biar apa yang kami pelajari itu boleh kami hidupi dalam hidup kami, Tuhan Yesus, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh berdampak, Tuhan, hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Tuhan tolong juga buat teman-teman kami, biar Engkau berikan kerinduan yang sama untuk sama-sama bergabung dalam Zoom online ini, Tuhan. Tuhan tolong kami biar kami sama-sama boleh diberkati. Mungkin teman-teman kami mengikuti rekaman YouTube Tuhan Yesus juga Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini. Biarlah itu semua daripada-Mu, biar hamba-Mu ini hanya sebagai alat untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu yang benar, yang murni Tuhan. Biar hanya hikmat-Mu, urapan-Mu terus melingkupi hamba-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami mulai pembelajaran kami malam ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita akan menghabiskan pasal 11, 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 34 saya akan bacakan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan lebih lagi memperlengkapi hidup kita. Firman Tuhan selalu baru, menyegarkan jiwa kita. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri, sama-sama kita belajar dan belajar lagi. Kita masuk ke dalam pembahasan 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 34. Di bagian D, kita masuk ke poin ketiga dan keempat. Masih tentang penyalahgunaan. Baik abuse of the poor, mempermalukan orang-orang yang miskin, jemaat yang miskin. Baik abuse of the Lord, memanfaatkan Tuhan, memanfaatkan sakramen yang Tuhan anugerahkan
demi kepentingan pribadi. Abuse of the Lord. Kita sudah belajar bagaimana sekelompok orang-orang kaya, jemaat-jemaat yang kaya raya, menggunakan perjamuan Tuhan, memanfaatkan sakramen perjamuan Tuhan untuk mempermalukan jemaat-jemaat yang kekurangan. Kita sudah belajar kemungkinan besar yang miskin dan yang kaya berbeda dalam golongan. Kita sudah bahas yang satu kemungkinan yang kaya golongan Apolos, yang miskin golongan Paulus. Dimulai dari perpecahan dalam praktek atau sakramen perjamuan suci, sekelompok jemaat memanfaatkan perjamuan suci untuk mempermalukan sesama jemaat. Itu the problem, masalahnya. Malam hari ini kita akan tutup dengan jawaban dari Rasul Paulus di dalam ilham Roh Kudus, dibagi menjadi 2 bagian. Pasal 11 ayat 27-32 itu respon langsung terhadap tradisi yang kita sudah bahas Selasa lalu. Respon logis dari warisan Yesus Kristus sendiri bagi gereja untuk mengingat Dia, untuk mengingat kematiannya, untuk mengingat karya salibnya. Diwariskanlah pada gereja sakramen perjamuan suci. Responnya seperti apa? Sesuai dengan masalah yang terjadi, itu di 27 sampai 32. Sedangkan di ayat 33 sampai 34, itu merupakan nasihat praktis terhadap masalah praktis di ayat 17 sampai 22. Kemarin saya beri singkatan A, pasangannya A+, B, pasangannya B+. A itu ayat 17 sampai 22 berisi masalah praktis yang terjadi di tengah jemaat Korintus. Pasangannya adalah A+, ayat 33 sampai 34 berisi jawaban praktis spesifik terhadap A. B, ayat 23 sampai 26 berisi pengulangan tradisi yang Yesus sendiri berikan di malam sebelum ia ditangkap, sebelum ia disalibkan. B, pasangannya adalah B+, ayat 27 sampai 32 yang kita bahas malam ini, bagian awal. Berisi respon logis yang seharusnya terhadap tradisi yang Yesus berikan. Sekali lagi itu berarti yang kita bahas malam ini ada 2 bagian. Pertama kita bahas ayat 27 sampai 32 merupakan respon logis dari tradisi bermakna yang Tuhan Yesus sendiri wariskan. Makna tradisi itu sudah kita bahas minggu lalu, Selasa minggu lalu. Kedua, kita akan membahas ayat 33 sampai 34 yang merupakan jawaban terhadap masalah praktis yang terjadi di tengah jemaat Korintus. Kita masuk ke pendahuluan pasal 11 ayat 27 sampai 32. Puji Tuhan. Di makan malam bersama yang di dalamnya ada perjamuan Tuhan, itu sesungguhnya merupakan momen yang dikhususkan untuk menghormati Tuhan. Honoring, menghormati Tuhan. Sakramen, kesempatan
waktu, tempat dikhususkan untuk menghormati Tuhan, memperingati kematiannya, memberitakan kematiannya. Setiap diadakan perjamuan, diberitakanlah di situ kematian Kristus. Itu yang seharusnya terjadi. Tapi ironis, di makan malam tersebut, sekelompok jemaat justru melakukan perbuatan, kita katakan saja, tidak senonoh terhadap sesama jemaat dan terhadap Tuhan. Ya tentu bagi sekelompok jemaat ini, dalam pemikiran mereka, apa yang mereka lakukan saat kita sudah berulang-ulang, membawa makanan sendiri, makanan yang mewah-mewah, kemudian mereka menghabiskannya sendiri di hadapan jemaat-jemaat yang miskin. Tindakan mereka ini bagi mereka itu untuk mempermalukan orang lain. Nggak ada di pikiran mereka untuk menyakiti hati Kristus. Tetapi Paulus singkapkan oleh ilham Roh Kudus, Paulus singkapkan bahwa yang mereka lakukan itu tindakan yang ditujukan kepada Kristus sendiri. Meskipun sekali lagi, di hati kecil mereka merasa yang mereka lakukan hanyalah untuk mempermalukan golongan Paulus. Itu kita bisa tafsirkan seperti itu. Tetapi Paulus nyatakan, meskipun kalian nggak merasa seperti sedang menghina Kristus, tetapi sesungguhnya kamu sedang merendahkan Kristus dan karya kematian. Nah, karena itu, untuk memperingati atau memperingatkan agar mereka berhenti dalam melakukan praktek ngaco tersebut, Paulus kita sudah baca tadi, memakai pendekatan yang keras. Paulus menggunakan dalam tanda kutip ancaman yang cukup menyeramkan. Tetapi kita terus percaya di dalam kasih Paulus melakukan semua ini. Ia rindu jemaat-jemaat yang lewat pelayanannya menerima Injil tidak terus dalam penghukuman ilahi, tidak terus berada dalam kutukan ilahi. Paulus ingin mereka berubah. Paulus ingin dari penghukuman jemaat-jemaat ini, orang-orang kaya ini terima anugerah, terima berkat dari Kristus sendiri. Puji Tuhan, itu menjadi pendahuluan. Kita masuk ke ayat 27. Puji Tuhan. Dengan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap sakramen perjamuan Tuhan, mereka berdosa atau bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Berikut ini kita ulang ayat yang sudah pernah kita bahas, yang menunjukkan perbuatan spesifik mereka. Inilah perbuatan mereka. Ketika kamu berkumpul bersama-sama, sesungguhnya bukanlah perjamuan Tuhan yang kamu makan. Karena pada waktu kamu makan, setiap orang mengambil makanannya tanpa membagi dengan orang lain. Sebagian orang tidak memperoleh makanan atau minuman yang cukup. Sementara ada juga yang berlebihan sampai mabuk. Apakah kamu tidak makan dan minum di rumahmu masing-masing? Atau apakah kamu merasa gereja Allah tidak penting dan mempermalukan
mereka miskin. Apa yang bisa aku katakan? Haruskah aku memujimu? Tidak. Di sini kita lihat gambaran jelas dari praktek yang mereka lakukan yang Paulus serang di bagian-bagian ini. Inilah, kita sudah baca tindakan spesifik mereka, perbuatan tidak senonoh terhadap warisan perjamuan Tuhan. Dan karena itu mereka dikatakan oleh pembacaan kita tadi, berdosa, bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tindakan ini tentu berasal dari sikap hati yang kurang atau bahkan sama sekali tidak menghargai kematian Kristus yang begitu mahal harganya. Sama sekali tidak pantas, tidak sopan, tak senonoh apa yang mereka lakukan. Mereka menganggap rendah, mereka menganggap najis sesuatu yang sakral, sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang dikuduskan. Karena itu menurut saya sih ada baiknya juga jika perjamuan suci itu tidak terlalu sering dilakukan. Karena mengingat bahaya rutinitas. Sesuatu yang sakral ini menjadi sesuatu yang biasa jika terlalu sering dilakukan. Itu sedikit tambahan. Ya, sekali lagi, bagi sekelompok jemaat ini, kemungkinan besar mereka sama sekali nggak ada maksud untuk menghina Kristus. Yang mereka lakukan semata-mata untuk mempermalukan golongan, kelompok yang berbeda dari mereka. Nggak ada maksud mereka menghina Kristus, menghina tubuh dan darah Kristus. Sama sekali mereka bisa katakan, mereka bisa sangkal, kurang ajar Paulus. Nggak ada maksud sama sekali kami menghina Kristus. Nggak ada. Mungkin mereka bisa menjawab seperti itu. Namun dengan argumen-argumen yang kuat, Paulus menegaskan, yang kalian lakukan menghina Kristus, menghina kematiannya, menghina tubuh dan darah Kristus yang sangat mahal harganya. Sesuatu yang sangat mahal, kemudian dijadikan murahan, bahkan dianggap najis, dianggap sampah untuk dibuang. Sekali lagi, bagi mereka, mungkin sama sekali memang tidak pernah terbesit bahwa yang mereka lakukan menghina Kristus. Karena itulah, di ayat 28, kita dapati nasihat untuk menguji diri sendiri. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ya. Terus diingatkan juga oleh buku ini, mulai ayat 23 kemarin, terus berikut-berikutnya, ini terlalu sering dikhotbahkan dengan berbagai macam tafsiran. Kiranya dengan belajar tafsiran malam hari ini, tafsiran yang sedemikian detail, aman, kiranya kita bisa punya sikap yang lebih tepat terhadap perjamuan kudus. Di satu sisi tentu kita nggak mau seperti mereka. Kita sudah bahas minggu lalu. Kita mau tambah sikap hati yang lebih tepat saat kita minum atau makan tubuh dan minum darah Kristus. Yaitu bukan hanya kita ingin diberkati,
Tetapi dalam kita menerima perjamuan suci, kita rindu anugerah yang kita terima itu berbagi setidaknya dengan orang-orang di kiri kanan kita. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Itu satu sisi. Di sisi lain, kita pun sering menjadi punya ketakutan yang salah saat terima tubuh dan darah Kristus. Karena ancaman-ancaman yang memang jelas-jelas Rasul Paulus tuliskan. Ayat 29, ayat yang seram. Hukuman atas dirinya sendiri. Membuat jemaat Korintus ada yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Itu memang menyeramkan. Sekali lagi, di satu sisi tidak kita anggap enteng perjamuan suci, namun di satu sisi yang lain, jangan sampai jamuan suci menjadi sesuatu yang menyeramkan. Karena ini Tuhan beri sebagai saluran anugerah melimpah. Kalau sampai ini menjadi sesuatu momok, kita pun menghina Kristus. Kita pun abuse apa yang Yesus sudah berikan kepada gereja. Maka kita perlu punya tafsiran yang aman, yang tepat, sehingga di sisi kita tidak menganggap enteng, di sisi lain kita nggak ketakutan saat terima tubuh dan darah Kristus. Kita sedang mengharap-harapkan anugerah saat itu. Saat terima tubuh dan darah Kristus, kita sedang mengharap-harapkan, menanti-nantikan anugerah. Kalau sampai kita ada ketakutan, aneh sekali, luar biasa aneh. Tuhan Yesus tolong kita semua, puji Tuhan. Nasihat Paulus menguji diri itu tentu berhubungan erat dengan praktek yang jemaat-jemaat kaya lakukan. Jadi dosa yang sedang ditunjuk Paulus jelas kok, clear. Bukan segala macam dosa. Kalau hamba Tuhan kan, apalagi GPDI, daftarkanlah dosa-dosa. Mungkin pikiran kotor, berantem sama pasangan hidup. Mungkin dosa seks, dosa korupsi, lain-lain. Tuhan Yesus tolong kita semua. Karena bagaimanapun, kita ini makhluk berdosa. Kita nggak nunggu sempurna, baru terima perjamuan. Kita sadar, perjamuan itu saluran anugerah yang memampukan kita berjalan menuju kesempurnaan. Itu saluran menuju kesempurnaan. Perjamuan suci itu. Bukan tunggu kita sempurna. Kalau saat ini perjamuan pendaftar-daftarkan dosa-dosa yang membuat jemaat ngeper, takut, ada yang salah tentu dengan penafsiran. Tuhan Yesus tolong kita semua. Paulus mengajak jemaat Korintus, sekelompok jemaat kaya ini mengoreksi diri, menguji diri, supaya ibadah yang mereka lakukan itu sesuai dengan maknanya, bersesuaian, cocok dengan maknanya. Ada dua ayat pendukung. Saya tampilkan.
pertama kita perlu menguji pekerjaan, pelayanan kita. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini yang pertama tentang perlunya menguji pelayanan kita. Perlunya menguji pekerjaan kita. Kedua, tentang perlunya menguji iman kita. Maaf, lupa diubah lagi. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau dari saya, ada 3 poin untuk menjelaskan bahwa usaha atau praktek kita menguji diri sendiri itu sesuatu yang rumit. Mengapa? Ada 3 poin. Karena pengujian tersebut bersifat menyeluruh sampai ke bagian terdalam di hidup kita. Sedangkan kita tahu, kita manusia ini sering dibodohi, sering ditipu oleh nurani sendiri, oleh hati sendiri. Jadi sekali lagi, bukanlah perkara sederhana saat kita rindu menguji diri sendiri. Karena pengujian terhadap diri sendiri itu bersifat menyeluruh, menjangkau bagian terdalam di hidup kita, batin kita, ginjal atau neproi kita. Dan itu kita nggak tahu. Itu yang pertama. Rumit. Bersifat menyeluruh. Karena itu kedua, pengujian terhadap diri sendiri itu tidak bisa dipisahkan dari ketergantungan kita pada anugerah Kristus. Karena hanya Dia, Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, yang bisa memberitahu kita apa isi bagian terdalam di hidup kita. Memberitahu secara jujur saat kita baca firman, renungkan firman, apa isi hati terdalam kita. Sombong, mementingkan diri sendiri, ada berhala apa di situ. Firman Allah dan Roh Kudus yang memberitahu. Karena itu, usaha menguji diri sendiri sama sekali nggak bisa dipisahkan dari ketergantungan terhadap anugerah Kristus. Ketiga, menurut saya satu pertanyaan penting dalam menguji diri sendiri, apakah saya
menghargai salib Kristus sebagaimana mestinya? Apakah penghormatan saya terhadap salib terus bertumbuh? Kekaguman saya terhadap salib terus bertambah? Itu kiranya menjadi pelengkap di bagian ini, mengingatkan kepada kita sama-sama di malam hari ini, penting banget tindakan menguji diri sendiri. Namun, kita tahu itu tindakan yang rumit, nggak sederhana. Dan saya coba daftarkan tadi 3 poin yang menolong kita untuk menyadari rumitnya, sehingga kita tadi bergantung dan bergantung dan bergantung pada anugerah Kristus. Kita diskusi dulu sebentar sebelum masuk ke ayat 29. Puji Tuhan, teman-teman, baik Bu Rora dan Agnes, saat malam hari ini yang bergabung. Mungkin ada pertanyaan atau menambahkan boleh tentang pembahasan malam ini. Oke, kalau belum ada kita lanjut aja ya. Kita masuk ke ayat 29. Tafsiran buku kita ini diwakili oleh Alkitab versi mudah dibaca berikut ini. Jika kamu makan dan minum tanpa memperhatikan mereka yang adalah tubuh Tuhan, makanan dan minumanmu akan mendatangkan hukuman atas dirimu sendiri. Ya, versi Alkitab mudah dibaca AMD ini mewakili benar tafsiran dari buku referensi kita. Saat Paulus katakan di sini, tanpa mengakui tubuh Tuhan, itu lebih tepat diterjemahkan tanpa memperhatikan mereka yang adalah tubuh Tuhan. Jadi tubuh Tuhan di sini bukan lagi menunjuk kepada roti atau tubuh Tuhan Yesus sendiri, tetapi tentang gereja yang juga disebut sebagai tubuh Kristus, tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan atau gereja Tuhan ada oleh karena kematian Kristus. Kristus mati untuk memberikan hidup bagi gereja. Mahal pengorbanan Kristus, mahal pengorbanan Kristus. Karena itu mahal, kita dapat katakan, harga lahirnya gereja, harga lahirnya tubuh Tuhan. Berharga sekali komunitas rohani, berharga sekali persekutuan di dalam Kristus, berharga, bernilai sekali. Karena itu, tindakan mempermalukan sesama jemaat itu nggak bisa ditolerir. Itu tindakan yang keterlaluan. Sesuatu yang sangat berharga. Karena itu, saat tubuh Kristus, saat
persekutuan rohani, anggota-anggotanya tidak saling memperhatikan saja, itu udah salah. Apalagi saling mempermalukan. Kita sudah belajar tadi kan, berharga banget. Untuk gereja lahir, Yesus mati. Berharga banget ini gereja. Karena itu saat saling tidak memperhatikan saja, itu udah salah. Apalagi sudah sampai tahap saling mempermalukan. Tidak heran apabila salah satu versi Alkitab menggunakan klausa berikut dalam ESV. For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. Menimpakan hukuman atas mereka sendiri. Makan dan minum hukuman pada diri sendiri. Jadi seperti makan racun. Padahal ini tubuh dan darah Tuhan jadi racun yang mereka konsumsi. Itu gambarannya dari versi English Standard Version. Makan roti dan minum anggur sambil mempermalukan sesama jemaat sama dengan makan dan minum penghukuman. Sama dengan makan dan minum racun. Bukan anugerah. Tadi sudah kita tegaskan lagi. Itu saluran anugerah. Bagaikan surga terbuka, ada tangga menyalurkan anugerah melimpah di dalam perjamuan suci. Namun, itu berubah menjadi kutuk, menjadi hukuman bagi sekelompok jemaat kaya ini yang mempermalukan tubuh Kristus, mempermalukan sesama jemaat. Jadi kita sudah diulang-ulang lagi. Dosa yang menyebabkan, kita lihat ayat 30, ada yang lemah, sakit, bahkan ada yang mati, adalah dosa mempermalukan tubuh Kristus yang tentu dilakukan terus-menerus tanpa rasa salah, tanpa berpikiran bahwa yang mereka lakukan sedang menghina Yesus sendiri. Karena itu balik dan balik lagi perlunya kita menguji diri sendiri di dalam ketergantungan pada anugerah Kristus. Kita sungguh yakin orang-orang yang berdisiplin dalam menguji diri sendiri nggak akan menjadi orang-orang yang sombong rohani. Mereka yang rutin, kita pernah bahas, orang-orang yang lebih banyak melihat diri sendiri, menunjuk kesalahan sendiri daripada menunjuk salah orang lain. Nggak mungkinlah orang itu menjadi seorang yang sombong rohani, apalagi masuk ke tahap Farisi. Nggak mungkin, karena ia akan lebih banyak melihat banyaknya kelemahan diri daripada kelemahan orang lain. Akan melihat lebih banyaknya dosa-dosa yang melekat di dalam dirinya sendiri daripada dosa yang orang lain punya. Penting dan penting kita punya sikap suka, disiplin, rajin menguji diri sendiri. Kalau terus terang di kalangan pankar, Pantekosta karismatik, yang lebih dirajinkan adalah, digiatkan adalah ritual-ritual rohani.
sesering mungkin berdoa, baca Alkitab sesering mungkin, doa, puasa, sesering mungkin makan perjamuan, dan lain-lain sebagainya. Tapi kiranya pembelajaran kita malam hari ini mengingatkan kita bahwa yang lebih sering perlu kita lakukan adalah menguji diri sendiri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur buat kebenaran firman yang terus disingkapkan bagi kita semua. Puji Tuhan. Paulus di ayat 30 ini bukan sedang memberikan ancaman, tetapi ia sekadar menghubungkan antara dua fakta yang tampaknya nggak saling berhubungan. Fakta pertama adalah kelompok jemaat ini terus-menerus mempermalukan jemaat miskin. Fakta kedua adalah di antara jemaat kaya ini, atau bahkan menurut tafsiran buku ini, dosa mereka mempengaruhi seluruh jemaat. Fakta lain adalah ada jemaat-jemaat Korintus yang sakit, lemah, bahkan mati. Paulus menghubungkan dua peristiwa ini. Jadi bukan bentuk ancaman. Paulus sekadar menghubungkan dua peristiwa yang tampaknya independen, tapi saling berhubungan. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, kembali kita sama-sama mau mengingat, Tuhan Yesus tolong kita semua lewat perenungan kita malam hari ini. Kita sudah belajar penafsiran kontekstual di bagian ini. Itu kiranya membuat kita tidak di kemudian hari takut dengan ancaman-ancaman kalau kalian masih ada menyimpan dosa, kalian terkutuk minum tubuh dan darah Kristus. Kita belajar malam hari ini penafsiran terhadap klausa dengan cara yang tidak layak, terhadap klausa tanpa mengakui tubuh Tuhan. Kita sudah belajar malam hari ini. Penafsiran yang tepat tidak akan membuat kita jadi takut untuk bersekutu dengan Kristus dalam perjamuannya. Ia mengundang kita. Ia menyiapkan kelimpahan anugerah rohani yang memampukan kita jadi pengikut-pengikutnya di tengah segala godaan dosa. Ia menyiapkan anugerah rohani bahkan untuk membangkitkan saat kita sedang terjatuh dalam dosa. Tuhan Yesus tolong kita semua. Jangan sampai kita takut. Kita harus seimbang tentunya. Jangan pula kita menganggap enteng perjamuan kudus. Tetapi dijauhkan Tuhan juga. Kita jadi serba takut menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus memberi anugerahnya. Memampukan kita mengerti bagian ini. Sehingga pembelajaran malam hari ini tidak berlalu begitu saja. Pembahasan kita 1 Korintus mulai ayat 23 sampai 32 ini benar-benar ini menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Sehingga saat kita terima tubuh dan darah Kristus, saat kita mengingat kematian Kristus, saat kita tindakan mengingat adalah usaha kita untuk lebih dan lebih lagi fokus pada Kristus dan salibnya. Itu harus kita terima. Kita perlu terima itu dengan ucapan syukur. Jangan dengan takut yang tidak pada tempatnya. Tuhan Yesus tolong mampukan kita. Karena sekali lagi, perjamuan
tidak dimaksudkan untuk orang-orang sempurna yang sudah tidak berdosa lagi. Perjamuan dimaksudkan untuk orang-orang berdosa yang sedang berjuang menuju kepada kesempurnaan. Jangan sampai kita, tentu suami istri, banyak kali cekcok, ada ketidaksetujuan. Kemudian itu membuat kita takut terima perjamuan. Nggak ada hubungannya. Kecuali kalau berdasarkan tafsiran kita. Suami terus melakukan, setelah diperingati, dinasehati, terus kasar terhadap istrinya. Dosa yang mengikat dia itu masih mungkin lah. Walaupun bukan dosa itu yang sedang ditunjuk oleh Rasul Paulus. Tetapi saat ada selisih, yang namanya suami istri selisih lah. Terus kalau nggak segera berdamai, terima kutuk. Nggak ada dasarnya, teman-teman. Nggak ada dasarnya itu. Suami istri nggak lepas dari cekcok, beda pendapat. Masa itu kemudian menjadi dasar membuat kita takut terhadap perjamuan suci? Tuhan Yesus tolong kita semua, dijauhkan kita. Dijauhkan kita dari kesalahpahaman semacam itu. Karena itu perlunya kita belajar, dan belajar, dan belajar. Sehingga sekali lagi, di kemudian hari saat kita mempersiapkan diri, kita lihat itu sebagai bentuk anugerah. Kita siap, kita lihat itu sebagai anugerah yang sedang dipersiapkan di surga. Allah dan malaikat-malaikatnya seperti sedang menyajikan di meja surga menu-menu yang terindah, yang terenak, yang termanis. Ya siap menyambut kita. Kita terima ucapan syukur. Segala hormat bagi Yesus yang sudah mati, memungkinkan kita terima anugerah yang limpah itu. Puji Tuhan. Jangan sampai sekali lagi, hanya karena selisih dalam rumah tangga, membuat kita takut. Biarlah kita kemudian hari punya sikap hati yang tepat. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita lihat ayat 31-32, bagian-bagian akhir, hanya pendek saja. Saat jemaat menguji diri, kembali diulang Rasul Paulus nih. Tindakan menguji diri itu penting banget. Hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu dikaitkan saat kita belajar tentang Allah yang Maha Tahu, Ia sebagai hakim, dan penghakimannya itu include pengujian terhadap neproi kita, batin kita. Jadi kita tahu nih, yang kita uji ini bukan hanya penampilan, yang kita uji bukan hanya kata-kata, bukan hanya pikiran, bukan hanya pelayanan, bukan. Semua orang bisa melayani serajin-rajinnya. Semua orang bisa berkata-kata manis semanis-manisnya. Semua orang bisa berpikir bersih sebersih-bersihnya. Tetapi neproi kita, hanya Yesus yang tahu, hanya Yesus yang sanggup benarkan, kuduskan, sehingga saat Allah menguji bagian terdalam kita, bisa dinyatakan lolos, uji, approve, dan tentu surga yang mulia menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, ayat 32, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jemaat yang lemah, yang sakit, bahkan meninggal,
itu sedang disiplinkan oleh Tuhan. Sekali lagi, konteks yang sering kita bangun adalah Jemaat Korintus 99,9% orang-orang yang lahir baru ditandai dengan mereka berkarunia rohani. Dalam kamus Pentakosta Karismatik, mereka berbahasa roh. Salah satu ciri orang-orang yang lahir baru. Kita sudah masuk bagian-bagian akhir, sesuai dengan waktu kita juga sudah mendekati jam 9. Ini secara singkat saja. Paulus mendorong para jemaat kaya untuk menunjukkan keramahan Kristiani. Kita lihat ayatnya. Bila ada anak-anak Allah, orang-orang Kristen, yang memerlukan pertolongan, saudaralah yang wajib menolong mereka. Biasakanlah mengajak orang-orang seperti itu makan di rumah saudara. Dan bila perlu, berilah mereka tempat untuk menginap. Nasihat Paulus sebagai penutup adalah, ayo jemaat-jemaat kaya, jika benar-benar Kristus dan kasih-Nya, salibnya ada di bagian terdalam di hidupmu, buktikan dengan ngajak jemaat-jemaat yang kurang makan di rumahmu, makan makanan mewahmu, makan makanan yang enak yang biasa tersedia di meja makanmu. Jangan tadi. Makanan, minuman mewah-mewah ini dibawa ke gereja, tetapi dihabiskan sendiri. Sebaliknya, makanan itu simpan aja di rumah. Mungkin kalau bawa ke gereja terlalu banyak yang harus dibawa, simpan aja di rumah. Undang satu keluarga yang sederhana, 2 keluarga, 3 keluarga yang sederhana, makan mewah di rumahmu. Tentu kalau zaman sekarang ya, ajaklah Ketawan, Imperial, Pizza Hut. Jemaat-jemaat yang nggak pernah nyicip Pizza Hut. Ayat 34. Kita udah balik lagi. Jika kamu mau makan puas-puas makanan yang enak-enak, dan tentunya yang mahal-mahal, ya di rumah kamu aja. Jangan kamu lakukan dalam persekutuan. Jangan kamu lakukan itu di hadapan orang-orang miskin yang kamu nggak bagi apa-apa. Kalau ada orang yang lapar, tentu kurang tepat ya. Terjemahan dari LAI ini kurang tepat. Kalau pengen makan, memuaskan seleramu, memuaskan lidah orang kaya, makanlah di rumah. Supaya jangan kamu bersekutu, berkumpul, tetapi untuk dihukum. Kiranya pembelajaran malam hari ini melengkapi kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Silakan Ibu Rini memimpin diskusi sebelum kita tutup bersama. Yuk, ada yang mau menambahkan atau bertanya boleh tentang perjamuan
Terima kasih Bu. Iya sama-sama Bu. Hmm. Oh ya Agnes, ya Nas. Oh terima kasih Bu. Agnes bukan bohong ya. Oh iya sama-sama Nas. Hmm. Kalau tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Nanti saya minta Bu Roro yang tutup ya Bu. Halo. Ketiduran kepo. Jadi Agnes aja Nas, boleh ya Nas? Oke, Karin. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Firman Tuhan yang begitu keras ya Tuhan Yesus, yang mengajar kami kembali ya Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang mengobrak-abrik kenyamanan kami ya Tuhan dalam kami mendengar firman Tuhan ya Bapak. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, itu baik bagi jiwa kami ya Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini datang malam hari ini kepada kami ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan Yesus dalam kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Dalam kami perjamuan suci ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Mungkin karena ini sering kami lakukan setiap bulan ya Tuhan Yesus. Kami mulai kehilangan maknanya ya Tuhan Yesus. Kami melakukannya dengan rutinitas ya Tuhan. Dengan sikap hati yang salah di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan sebelum nanti di awal bulan. Kami akan kembali bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah persiapkan kami ya Tuhan Yesus. Engkau sudah menolong kami, menegur kami, mengingatkan kami ya Bapa. Tolong kami terus ya Tuhan Yesus, sikap hati kami yang mungkin salah ya Tuhan, bantu kami Tuhan hari untuk terus menguji diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang tahu segala sesuatu tentang hati kami ya Bapa, dan kami bersyukur ya Tuhan karena kami tahu ya Tuhan Engkau sangat mengasihi kami ya Bapa. Karena itu Engkau ingin kami berlayak ya Tuhan Yesus. Engkau ingin kami menikmati, Engkau ingin kami merasakan ya Bapa. Bahkan Engkau ingin memberkati kami ya Tuhan lewat perjamuan kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga Engkau mengingatkan kami ya Tuhan agar kami terus menjaga sikap hati yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkat luar biasa pada malam hari ini ya Bapak. Kami terus menyerahkan Bung Semi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat ilahi, hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Ungkapan yang selalu baru ya Tuhan Yesus. Terus Kau limpah-limpahkan ya Bapak kepada Bung Semi. Sehingga terus pengajaran yang murni ya Tuhan Yesus yang berasal daripada Engkau ya Bapak. Boleh terus dibagikan ya Bapak melalui Tuhan Yesus. Sehingga lebih banyak lagi ya Tuhan, firman Tuhan dibentangkan dan menjadi berkat bagi orang lain ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus berkat jasmani pun terus Engkau limpahkan ya Bapak untuk Bung Semi dan Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terus kami berdoa untuk teman-teman kami ya Bapak yang mungkin dalam kesibukannya juga ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong ya Bapak agar di waktu-waktu Tuhan kami boleh sama-sama belajar di Bible study kami ya Bapak. Kami tutup ya Tuhan Yesus di malam hari ini ya Tuhan dengan ucapan syukur kami ya Tuhan yang limpah kepadamu ya Bapak. Kembalikan kami ya Tuhan Yesus di minggu depan untuk sama-sama kembali belajar dalam Bible study kami ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin.